warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia ini. Pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai awal abad ke-20 dan lahirnya generasi terdidik. Mungkin di bagian pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana para sejarawan menangkap akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Mengenai pembahasan abad ke-19 itu sudah dibahas sepenuhnya di pertemuan yang pertama. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan melihat peralihan di dua abad ya, abad 19 dan abad ke-20. Kita akan membahas dari perspektif Reclapse dan perspektif Kahin ya, perspektif Kahin. Bukunya sudah tersedia di berbagai toko buku, Anda bisa bisa membeli dan lain-lain. Untuk Reclapse sebenarnya ada gratisannya sudah dalam bentuk PDF namun masih dalam bahasa Inggris. Silakan para pencari buku online bisa menggunakan gestor atau lainnya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada akhir abad 19 dan abad ke-20? Ini perlu dipahami dengan benar karena apa? Karena apa yang terjadi di awal abad 20 dengan munculnya pergerakan nasional Indonesia itu bisa dipahami dengan mempelajari gejala-gejala di akhir abad 19 dan awal abad ke-20 tersebut. Ini bukunya. Ini awal abad ke-20 menurut Reclapse ya. Dasawarsa awal. Ini sejarawan yang jasanya sangat besar ya dalam historiografi Indonesia. Ini sejarawan Australia yang kemudian meninggal awal Agustus kalau tidak salah, awal Agustus tahun ini. Nah, apa yang terjadi di awal abad 20? Di bukunya Reclapse menyatakan seperti ini. Yang pertama adalah terjadi perubahan besar di daerah yang kemudian ditaklukkan oleh Belanda. Ya. Jadi abad 19 kan abad Pax Nederlandika, Belanda mengintensifkan semua kekuatannya untuk menyatukan semua Hindia Belanda dalam satu kekuasaan yang terpusat ya di Batavia. Jadi di sini ada ekspansi militer yang kemudian berujung juga ekspansi ekonomi dan politik. Nah, penguasaan yang besar-besar ini menyebabkan perubahan besar ya yang terjadi di daerah Hindia Belanda. Nah, cukup menarik di poin kedua, Reclapse menyatakan bahwa perubahan besar ini ya kan ada dua pilar, dua daerah yang menjadi pilar perubahan besar di Hindia Belanda ya kan pada awal abad 20 itu, yaitu Jawa dan Minangkabau. Makanya kita lihat hampir sebagian besar tokoh-tokoh pergerakan Indonesia berasal dari kalangan Jawa dan kalangan Minangkabau. Apalagi kalau dalam dunia sastra, maka etnis Minangkabau itu sangat mendominasi. Memang dalam berbagai karya sastrawan dan sejarawan, salah satunya disebabkan karena penguasaan bahasa Melayu tinggi ya yang dimiliki oleh orang-orang Melayu, termasuk orang-orang Minangkabau, sehingga karya-karya mereka bisa lulus sensor di Balai Pustaka dan kemudian juga memiliki kualitas yang luar biasa. Nah, yang ketiga, salah satu inovasi besar ya kan awal abad 20 itu adalah tentang organisasi ya. Jadi organisasi ini bentuk inovasi bagaimana cara untuk merubah masyarakat, yaitu dengan perantara organisasi ini. Cara-cara kekerasan, cara-cara perang yang terjadi di abad 19 itu kemudian dialihkan ke cara-cara intelektual, salah satunya dengan penggunaan organisasi. Jadi adanya organisasi, manajemen orang, manajemen ide, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya di awal abad ke-20 ini. Salah satunya menjadi pilar munculnya pergerakan nasional Indonesia. Nah, berikutnya, awal abad 20 menurut Reclapse terjadi dialektika dan pergulatan identitas ya. Jadi identitas nasionalisme ya kan, identitas kebangsaan, identitas suku, agama, berdialek menuju identitas Indonesia, dan itu suatu proses yang panjang dan tak mudah ya. Banyak perdebatan, dinamika dan lain mengenai UMI, siapa bangsa yang kemudian akan dilahirkan ini. Nah, ini poin-poin yang kemudian disampaikan oleh Reclapse.